Wisata kini telah menjadi gaya hidup sebagian masyarakat. Tidak heran bila objek wisata selalu padat pengunjung di hari-hari libur, khususnya saat liburan panjang. Kondisi ini tentunya memberikan kesempatan bagi pelaku wisata untuk melakukan inovasi dengan mengembangkan tempat wisata alam maupun wisata buatan. Banyak sekali wisata buatan yang dikelola oleh perorangan maupun oleh masyarakat, khususnya masyarakat desa. Salah satu desa yang sedang mengembangkan objek wisata buatan adalah Desa Muara Sebo, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Ternyata di Desa Muara Sebo, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, terdapat objek wisata baru yang bernama Lubuk Senanit. Jika berkunjung ke desa ini, maka kita akan menjumpai objek wisata buatan yang sedang dikembangkan oleh warga sekitar dengan memanfaatkan lahan tidur. Meskipun masih dalam proses pembuatan dan belum semua komponen selesai, tetapi setidaknya konsep pendesaan dengan memanfaatkan bahan yang ada di desa telah membangkitkan semangat masyarakat untuk mengembangkan objek wisata Lubuk Senanit. Wisata Lubuk Senanit ini adalah salah satu bentuk impian dan harapan yang coba dibangun oleh masyarakat Desa Muara Sebo atau sering juga disebut Nesgala. Pro dan kontra tentu tetap menjadi hiasan dalam proses yang mereka hadapi. Gagasan itu munculnya di tahun 2021, tapi kita mulai berjalan itu di tahun 2022. Jadi pada awal mulanya kita kepala desa bekerja sama dengan pemerintahan desa bersama BUMDes. Kemudian kita mengumpulkan warga masyarakat, kita musyawarah desa. Jadi hasil musyawarah itulah yang kita apa sih yang mau kita bikin di desa kita itu kan banyak lahan tidur. Jadi kira-kira gimana nih cara kita mengelola lahan tidur ini supaya bisa menghasilkan, supaya bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah muncullah itu tadi pembentukan tempat wisata gitu kan. Wisata ini kenapa kita angkat tempat wisata karena desa kita itu kan jaraknya keluar itu sekitar 3 km. Kalau orang mau datang berkunjung langsung masuk itu kayaknya kalau nggak ada kepentingan itu mereka agak jarang. Jadi gimana cara kita supaya kita bisa menarik pengunjung itu masuk ke desa kita, melihat desa kita, bagaimana desa kita, itu tentu harus ada daya tariknya. Apa itu daya tariknya? Itu tadi kami coba bikin desa wisata. Kemudian pada proses mulanya itu, kenapa kita namakan Lubuk Senanit? Awalnya itu dulu di tempat ini, area ini itu penuh rumput senanit gitu kan. Jadi rumput senanit itu dia tajam dan nggak terolah dengan baik gitu kan. Jadi kami juga, kenapa kami namakan Lubuk Senanit? Ini hal-hal yang tajam ini yang tidak baik dianggap orang itu filosofinya kami ambil. Dia juga bisa bermanfaat, dia juga bisa baik apabila jatuh ke tangan yang baik. Kemudian Lubuk Senanit ini juga kami ingin mengangkat dari segi kulinernya gitu kan. Senanit itu kami namakan senang menikmati wisata alamnya dan nikmat menikmati makanannya gitu. Ada beberapa poin bisa kita peroleh dari masyarakat yang mencoba membangun objek wisata ini. Kerja keras, keuletan, dan dedikasi tinggi yang mereka terapkan dalam membangun wisata ini yang sangat luar biasa. Kerja keras, keuletan, dan dedikasi tinggi dalam membangun wisata Lubuk Senanit ini menurut saya sangat luar biasa. Membangun Lubuk Senanit yang langsung dimentori Kepala Desa Muara Sebo yang bukan sekedar hanya memantau, tetapi terjun langsung ke lapangan dan ikut bekerja sama masyarakat itu menjadi poin plus. Meskipun terbilang baru dan semangat untuk membangun dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakatnya setelah pandemi, tentunya perlu diapresiasi. Setidaknya mereka berusaha membuka peluang dengan memanfaatkan lahan tidur yang masih cukup luas di desa ini. Awalnya kita melihat lahan ini adalah lahan tidur masyarakat yang puluhan tahun tidak dikelola. Jadi kita punya inisiatif bagaimana lahan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Desa Muara Sebo. Karena itu
kami undang seluruh masyarakat yang mempunyai lahan ini, terus kita musyawarahkan untuk awalnya dijadikan untuk ketahanan pangan. Karena sesuai dengan pandemi COVID-19 ini, banyak lapangan kerja yang ditutup, banyak kesusahan, maka kita angkatlah ini jadi ketahanan pangan, yaitu jadi percetakan padi sawah. Jadi masyarakat sangat setuju sekali karena mereka menganggap bahwa selama ini mereka tidak bisa untuk mengelola lahan ini dengan ekonomi yang terbatas. Dengan adanya kerjasama dengan desa, mereka bersyukur sekali bisa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Marosebo, terutama sekali yang mempunyai lahan yang ada di sini. Konsep yang ditawarkan dari objek wisata Lubuk Senanit ini adalah konsep alam dan ketahanan pangan seperti tanaman padi. Bangunan sebagai fasilitas pendukung pun bahan yang digunakan memanfaatkan yang ada di alam, seperti batang kayu yang masih cukup banyak tersedia. Dukungan daripada masyarakat Desa Marosebo sampai dengan saat ini alhamdulillah sangat mendukung sekali. Mereka sangat senang sekali dengan dibukanya wisata Lubuk Senanit ini, karena dengan adanya wisata Lubuk Senanit ini tentunya kami juga bukan hanya untuk mengangkat daerah ini, tapi seluruh masyarakat Desa Marosebo, terutama sekali UMKM-nya. UMKM-nya kita angkat semua nantinya di dalam pelaksanaan mendukung daripada wisata ini. Karena harapan kita ke depan dengan adanya wisata ini, kita seluruh masyarakat yang selama ini UMKM-nya, karena kita lokasi kita ini, desa kita termasuk desa yang jauh dari jangkauan, dari jalan lintas. Nah, dengan adanya wisata ini nantinya harapan kita banyak pengunjung yang datang, dan tentunya itu akan membuka peluang usaha bagi masyarakat kita yang punyai usaha kecil dan menengah. Tempat wisata ini dinamai oleh masyarakat dengan Lubuk Senanit. Senanit merupakan jenis rumput yang banyak tumbuh di lokasi ini sebelum dibersihkan dan dijadikan objek wisata buatan. Nantinya, tempat ini menyajikan spot untuk foto dan saung untuk tempat wisata yang sebagian telah dibangun oleh pengelola masyarakat dan perangkat desa. Kalau sistem pengelolaan lahan ini, awalnya kita sudah ada kesepakatan dengan yang punya lahan, bahwasanya lahan ini akan diserahkan ke desa dan akan dikelola nantinya oleh BUMDes. Dan kita sudah mempunyai semacam berita acara, kemudian pernyataan daripada yang mempunyai lahan bahwa lahan ini selagi diolah oleh desa tidak akan dialihfungsikan. Nah, kita takutnya nanti kalau kita kelola lahan ini, kita takut nanti sudah terbuka mereka mau nanam macam-macam, nanam sawit dan segala macam. Nah, tujuan kita itu untuk memenuhi ketahanan pangan seperti padi sawah. Ya, tujuan kita setidaknya padi sawah ini bisa mencukupi nantinya untuk kebutuhan masyarakat Desa Marosebo. Itu tujuan awalnya. Jadi mereka sangat setuju sekali, dan kita juga sudah memegang berita acara dan pernyataan-pernyataan dari masyarakat tersebut. Sehingga kami yakin bahwa kami akan mengelola ini tidak akan ada kendala ke depannya. Gitu. Sekali lagi, dibutuhkan kerja keras, keuletan, dan dedikasi tinggi dalam membangun objek wisata ini. Tergantung bagaimana mereka sanggup dan tahan menjalani proses ini dan dapat menikmati hasil yang warga desa impikan. Ya, cukup sekian perjalanan saya kali ini. Sampai jumpa di Amazing berikutnya.